Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips kepada rekan-rekan sekalian bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan biaya seringan dan sedikit mungkin. Tapi sebelum saya bagikan tips ini, rekan-rekan bantu untuk subscribe, kemudian like dan share supaya lebih bermanfaat lagi untuk rekan-rekan lainnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi di pengadilan tapi dengan biaya yang murah? Nah, kita ini kan sering dengar ya, ada orang bilang, saya memperebutkan mobil tapi yang keluar uangnya malah 2 mobil. Ada ibarat kata gini, mau mengambil haknya seekor ayam tapi yang keluar untuk biaya sampai 2 ekor ayam. Kan rugi ya. Nah, berarti perlu banget nih cara tips ini untuk rekan-rekan kemudian terapkan nanti dan bisa di-share juga ke kawan-kawannya atau tetangga-tetangganya atau kenalannya yang mungkin membutuhkan teknik ini. Baik, apa itu caranya? Yaitu dengan cara menyelesaikan perkara melalui mediasi. Apa ini mediasi? Jadi mediasi ini merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa ya dengan secara damai, tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh atau menyelesaikan perkara dengan cara penyelesaian yang sangat memuaskan kedua belah pihak. Nah, jadi mediasi ini memang diciptakan oleh Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ya, yang memang tujuannya itu adalah supaya proses penyelesaian perkara di pengadilan agama ini bisa diakses oleh masyarakat luas dan mencapai keadilan. Ini tujuannya. Nah, kemudian asas yang paling penting yang diinginkan oleh Mahkamah Agung itu adalah mediasi ini diselenggarakan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi memang tujuannya mediasi ini diadakan oleh Mahkamah Agung ingin supaya biaya dalam proses peradilan itu menjadi sangat ringan, rekan-rekan. Jadi di dalam pengadilan itu nanti kita di sidang pertama itu kan sidang pembacaan gugatan. Setelah itu kita disuruh mediasi. Jadi saat disuruh mediasi itu optimalkan, maksimalkan di situ. Fokus untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi. Jangan terlalu ngotot-ngototan, terlalu berlebih-lebihan, ingin mengambil hak orang, atau kita ingin sesuatu yang lebih banyak gitu. Karena pada prinsipnya nanti hasilnya seperti nggak terlalu jauh dengan apa yang menjadi hak kita seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan, ini sebuah tips yang bisa kita praktekkan bersama. Ketika proses mediasi, maksimalkan, selesaikan dengan cara mediasi. Terbukalah, yang penting hak-hak kita semuanya terpenuhi. Jangan terlalu kita menginginkan hak orang lain terlalu berlebihan. Pada akhirnya nanti biaya yang kita keluarkan jauh lebih besar daripada hak yang harusnya kita dapatkan. Karena itu, untuk menahan diri, menjaga diri, tidak perlu ngotot-ngototan. Kenapa tidak perlu ngotot-ngototan? Karena mediasi ini memang suatu penyelesaian sengketa ya, yang dilakukan dengan jalan musyawarah, jadi berunding antara kedua belah pihak yang dibantu mediator. Nah, mediator ini nanti ada mediator hakim, ada mediator non hakim yang tentunya sudah memiliki sertifikat. Nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah mediator ini sifatnya netral, dia tidak memihak satu pihak atau memihak pihak lain. Jadi memang netral dan tujuan mereka adalah ingin terjadi musyawarah mufakat supaya biaya Bapak Ibu tadi itu ringan. Ketika kita beracara di pengadilan, usahalah untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Karena dengan mediasi ini
akan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain. Artinya tuntas. Semua kedua belah pihak saling ikhlas, kedua belah pihak saling menerima, kemudian rezekinya juga atau hartanya atau apapun yang disekentakan itu menjadi berkah dan lain sebagainya. Nah, itu rekan-rekan tips dari saya terkait biaya ringan dalam proses persidangan, agar rekan-rekan ketika menghadapi perkara persidangan di pengadilan maupun pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, itu biaya yang dikeluarkan ringan, usahakan selesaikan dengan cara mediasi. Jadi minta mediator dengan sangat untuk membantu proses mediasi supaya betul-betul maksimal dan mendapatkan hasil seadil-adilnya sesuai hak bapak dan ibu. Ya gitu ya rekan-rekan. Semoga tips dari saya ini bermanfaat. Dan satu lagi yang perlu saya tekankan, jangan terprovokasi dengan bujuk rayu orang lain ya. Selesaikan saja, sidang saja, itu nanti capek. Misalnya ya, kalau proses mediasi itu berhasil, itu sidang cuma 3 kali selesai. Itu kalau tidak melalui proses mediasi ya, dalam perkara perdata itu bisa sampai 8 kali. Perkara-perkara yang yang berat kayak harta bersama atau waris bisa sampai 14 kali ya, bisa sampai 16 kali tergantung perkaranya. Jadi memang dia mempersingkat waktu dan juga memperingan biaya. Jangan terprovokasi oleh orang lain. Selesaikanlah masalah Anda dengan cara mediasi di pengadilan atau di luar pengadilan, karena dengan mediasi Anda telah menyelesaikan masalah tanpa menghadirkan masalah baru. Demikian dari saya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.